Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat YouTube, seperti biasa, sebelum kita ke aktivitas tutorial, sebaiknya kita dahului dulu dengan menyebut nama Allah yang amat mengasihi lagi amat menyayangi tiap-tiap hamba-hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat YouTube, mudah-mudahan dengan karamah bacaan basmalah tersebut Allah lancarkan tiap-tiap urusan kita, mulai dari perkara urusan duniawi hingga perkara-perkara urusan ukhrawi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke sahabat YouTube, sekarang kita langsungkan saja ke aktivitas cara membuat tombol subscribe beranimasi. Baik sahabat YouTube, apa saja bahan yang perlu kalian persiapkan untuk membuat tombol subscribe beranimasi tersebut? Oke sahabat YouTube, yang intinya seperti yang sudah saya katakan di dalam video yang telah lalu, cara membuatnya sangat mudah dan gampang, asalkan jangan kalian skip video ini, agar proses pembuatan kalian nantinya berjalan dengan sempurna. Namun kalau kalian ingin melihat video sebelumnya, nanti tinggal kalian tekan aja di bawah video ini. Kalian tekan saja di foto profil channel saya ini. Di situ ada video yang berjudul Awali Hari Indah dengan membaca basmalah dan berkaryalah tanpa meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat YouTube, mari kita lanjut. Lalu apa saja persyaratan yang perlu kalian persiapkan untuk membuat tombol subscribe beranimasi tersebut? Oke, pertama-tama kalian cuma perlu mempersiapkan dua persyaratan. Syarat pertama, terlebih dahulu kalian harus pergi ke kantor pusat. Gimana? Oke guys, persyaratan tersebut menurut kalian cocok tidak guys? Tolong kalian komen di kolom komentar ya guys. Ya, mudah-mudahan kalian tidak merasa kesal atau marah seketika mendengar persyaratan tersebut. Oke, baik sahabat YouTube, kali ini langsung ke bahan tutorial yang benar. Oke guys, jadi syarat yang pertama, terlebih dahulu kalian siapkan grand screen-nya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu grand screen, nanti akan saya jelaskan. Oke guys. Kemudian bahan yang kedua yang harus kalian persiapkan yaitu foto. Foto tersebut untuk kalian masukkan ke dalam tombol subscribe-nya. Oke guys, terserah mau foto apa saja yang ingin kalian pasangkan, asalkan menurut kalian itu mantap. Nah, oke guys. Oke sahabat YouTube, hanya itu saja. Bahannya cukup simpel bukan? Baik, sebelumnya mohon dimaafkan kalau persyaratan di awal-awal tadi kurang tepat. Intinya tadi saya cuma lagi ingin bercanda saja guys, biar nggak terlalu sepi suasananya aja. Tujuan dari saya membuat canda hanyalah untuk menyenangkan hati dan suasananya saja. Maka oleh karena itu, siapa saja bagi kalian yang telah mendengar dan menonton video saya ini, mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti. Oke sahabat YouTube, kalau tadinya ada di antara kalian yang merasa kesal dan marah ketika kalian mendengar persyaratan tersebut,
ya silahkan kalian marah aja. Tapi marahnya jangan berlebihan ya guys. Juga bila ada di antara kalian barangkali ada yang sedikit bertertawa, ya tertawa saja selagi kalian masih bisa tertawa. Tertawalah sebelum tertawa itu dihilangkan dari Anda. Dan saya ingin sedikit bercurhat ini guys. Dulu saya pernah dengar dari seseorang yang seseorang tersebut ini sangat spesial buat saya. Nyamban. Dia berkata begini guys. Hidup ini tidak luput dari ketawa. Karena ketawa itu adalah bunga kehidupan. Maka dari karena itu seseorang tidak akan pernah luput kesehariannya tanpa ketawa. Itulah yang dikatakannya. Namun sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran kita agama Islam ini, ketawa pula ada aturan ataupun adabnya. Adabnya ketawa janganlah sampai berlebihan, karena pelajaran yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berlebihan dalam Islam tentunya sangat dilarang, sebab akan bisa dapat memberikan dampak yang buruk untuk diri kita sendiri. Hal semacam ini wajib mengetahui oleh kita sebagai umat muslim sejati untuk melakukan segala sesuatu dengan wajar-wajar saja dan tidak berlebihan terhadap sesuatu, baik dari segi halnya canda tawa ataupun makan minum dan lain-lain sebagainya. Bahkan ibadah pun yang berlebihan pula dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu kitab yang disusun oleh guru besar kita, yaitu Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dikatakan, tersebutlah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang ahli ibadah, dan ahli ibadah ini yang bernama Abu bin Hisham. Sidang jamaah sahabat YouTube rahimakumullah, bagaimana kisah tersebut daripada seorang ahli ibadah ini yang bernama Abu bin Hisham? Jadi sahabat YouTube sekalian, Abu bin Hisham ini adalah seorang ahli ibadah yang sungguh luar biasa. Ibadahnya, sholatnya, sholat wajib, apalagi sholat-sholat sunnah lain-lainnya. Dan ternyata yang paling dia tidak pernah dia tinggalkan di antara sholat-sholat sunnahnya itu yakni sholat tahajudnya yang tidak pernah dia tinggalkan. Mulai dari dia balik, kemudian sampai dia dewasa, bahkan sampai umur dia yang sudah menjadi tua pun, tetap ternyata di dalam hidupnya itu tidak pernah ditinggalkan sholat sunnah tahajudnya itu. Baik sahabat YouTube sekalian, bagaimana kisah selanjutnya dari Abu bin Hisham ini? Mari sahabat YouTube, kita tinggalkan dulu tutorialnya tadi. Boleh kan? Kita tinggalkan dulu sedikit tentang masalah tutorial kita tadi. Mari untuk kita luangkan sedikit waktu kita untuk mendengar dan menyimak atau mengikuti jalur cerita Abu bin Hisham tersebut ini. Nah sahabat YouTube sekalian, suatu ketika malam Abu bin Hisham ini terbangun ia dari tidurnya untuk mengambil air wudhu. Lalu ternyata apa yang terjadi? Fenomena di malam itu,
di bibir sumur di mana tempat Abu bin Hisham mengambil air wudhunya, nampaklah sesosok makhluk Allah yang bercahaya wajahnya, berpakaian putih, lagi sangat harum baunya. Kemudian Abu bin Hisham kaget dan berkata, "Man anta? Siapa engkau? Siapa engkau ini?" Kemudian makhluk itu berkata, "Saya adalah malaikat." Kata Abu bin Hisham, "Wah, malaikat siapa?" Tanya Abu bin Hisham, "Kenapa kau datang ke sini? Tugasmu apa?" Kemudian apa yang terjadi? Malaikat ini berkata kepada Abu bin Hisham, "Annal mulakul ladzi yaktubu jami'a asma'i ibadillah alladzina kanu tahajjada ala ragmi min annabi zata marratin katabtu jami'an asma'." Wahai Abu bin Hisham, annal mulakul ladzi yaktubu jami'an asma'i ibadillah alladzina kanu tahajjada. Sayalah yang malaikat yang mencatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud. Biarpun satu kali tahajudnya, sayalah yang mencatat semua nama-namanya. Langsung Abu bin Hisham penasaran dan bertanya, "Hal haza sahihun ma taquluh?" Benarkah yang kau katakan itu, wahai malaikat? "Na'am," jawab malaikat, "ya." Dan lagi Abu bin Hisham ini bertanya, "Apa bisa dilihat itu nama-namanya tersebut?" Malaikat menjawab, "Bisa kalau Allah mengizinkan. Kalau begitu, cobalah kau lihat di dalam kitabmu itu." Namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham menyuruh kepada malaikat untuk melihat namanya di buku tersebut. Dalam hatinya Abu bin Hisham ini, ini sudah pasti. Satu kali saja kau catat, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun tahajud. Maka dengan mengizin Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu malaikat membukalah kitab itu. Mulai dari halaman pertama, halaman kedua sampai halaman ke-10, dibuka. Nama Abu bin Hisham tidak ada. Diteruskan halaman 10 sampai halaman 100 juga tidak ada. Lalu halaman 100 sampai halaman 1000 juga tidak ada. Sampai halaman terakhir kitab itu dibuka, nama Abu bin Hisham tetap tidak ada ditemukan. Kaget Abu bin Hisham, "Kenapa wahai malaikat Allah? Allah tiadakan namaku itu." Berkata malaikat, "Saya tidak tahu wahai Abu bin Hisham." Keberatan Abu bin Hisham ini. Berkata Abu bin Hisham, "Buka kembali. Masa tidak ada namanya itu? Jangan bilang tidak ada. Coba buka kembali, carilah lagi." Baik sahabat YouTube, dibukalah kembali kitab itu. 2 kali kitab tersebut malaikat membukanya. Dia cari lagi dari halaman 1 hingga halaman 10. Dengan sangat teliti malaikat mencarinya, namun tidak ada namanya Abu bin Hisham tersebut. Lalu halaman 10 hingga 100 pun memang tidak ada. Sampai halaman terakhir pun kitab itu dibuka, memang betul namanya Abu bin Hisham tidak ada di dalam buku ahli tahajud tersebut. Nangislah Abu bin Hisham, "Kenapa wahai malaikat Allah? Allah tiadakan tahajudku itu. Bukankah saya sungguh luar biasa? Sudah puluhan tahun saya tahajud untuk tahajud. Kenapa Allah tiadakan pahala tahajudku itu?" Kemudian apa yang terjadi? Masyaallah muslimin wal muslimat, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tersebut diberi hidayah oleh Allah. Berkata malaikat,
"Wahai Abu bin Hisham, sungguh Allah tahu bahwa kamu adalah ahli ibadah. Sungguh Allah tahu bahwa kamu ahli tahajud. Tapi ingat wahai Abu bin Hisham, ada suatu ketika malam kau sibuk dengan ibadahmu, kau sibuk dengan tahajudmu, kau sibuk dengan ibadah lainnya. Namun pada saat itu ada orang yang ketuk-ketuk kau punya rumah. Dia adalah seorang hamba sahaya yang tidak punya apa-apa. Dia hanya ingin meminta sesuap makan kepadamu. Tetapi apa yang terjadi kepadamu wahai Abu bin Hisham? Kau abaikan dia. Kau sibuk dengan tahajudmu, kau sibuk dengan ibadahmu. Kemudian orang hamba sahaya ini lalu meninggalkan tempat kediamanmu karena kau tidak kasihi dia makan. Lalu kemudian setelah itu apa yang akan terjadi kepada hamba saya itu wahai Abu bin Hisham? Apa kau tahu Abu bin Hisham? Di pertengahan jalan hamba saya ini lantas meninggal dunia. Maka dari itulah wahai Abu bin Hisham, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan pahala tahajudmu selama berpuluh-puluh tahun lamanya kau kerjakan, karena kau hanya sibuk dengan ibadahmu saja. Engkau memang bermunajat kepada Allah, namun di kanan kirimu ada orang yang terzalimi, sakit atau lapar, no comments fine. Engkau abaikan mereka, tidak kau hirau mereka, tidak pernah kau tengok mereka sekalipun. Engkau asyik saja beribadah, memikirkan dirimu sendiri, tetapi kau tidak sibuk dengan memberikan makan kepada orang sekitarmu. Bagaimana mungkin engkau menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang dicintai Allah? Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar perkataan malaikat tersebut, tubuhnya Abu bin Hisham seperti disambar oleh petir. Baru tersadarlah Abu bin Hisham ini bahwa hubungan dengan manusia itu sangatlah penting. Tidaklah hanya kepada Allah semata-mata, hablum minallah, tetapi juga harus bermanfaat untuk semua manusia, yaitu hablum minan nas. Asyaral muslimin wal muslimat, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan isyarah kepada kita semua. Islam itu tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang beribadah saja. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud saja. Pula Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang beramal saja. Namun Islam itu juga mengajarkan kita untuk saling berbagi sesama. Mari kita ulang kaji sebagaimana diceritakan di dalam kitab Mukhasyafatul Qulub, kitab Mukhasyafatul Qulub, karangan guru besar kita yaitu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mengisahkan tentang dialog antara Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Nabi Musa kalimullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, amalan apa yang paling engkau sukai? Wahai Allah, bukankah aku sudah melaksanakan ibadah yang telah engkau perintahkan? Lalu, manakah di antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah salatku wahai Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Salatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena dengan salat akan membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Apakah zikirku wahai Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab,
zikirmu itu juga untuk dirimu sendiri, karena dengan zikir tersebut akan membuat hatimu menjadi tenang. Lantas penasaran Nabi Musa, lalu bertanya, apakah puasaku wahai Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, puasamu pun itu hanya untuk dirimu saja, karena puasa untuk melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Wahai Allah, lantas apa ibadah yang engkau sukai ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, masukkanlah rasa bahagia ke dalam diri seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatana sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adan lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lalu sahabat itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana cara memasukkan rasa bahagia itu ke dalam diri seseorang tersebut? Maka hendaklah engkau berlomba-lomba memperbanyak sedekah, berinfak harta, memberi zakat, serta memperbanyak perbuatan-perbuatan baikmu untuk menolong sesamamu. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang akan dirimu. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala engkau membahagiakan orang yang susah, aku hadir di sampingnya dan aku akan menggantikannya dengan ganjaran 700 kali lebih banyak daripada apa yang kau perbuat. Inilah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262, ayat yang telah saya bacakan tadi. Asyara muslimin wal muslimat sidang jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi mengingatkan kita. Apa kata Abuya? Di dalam diri kita terdapat hak orang lain, namun dalam diri orang lain tidak ada hak kita. Subhanallah. Abuya mengingatkan kita tidak hanya mantap dalam beribadah saja, hablum minallah, hablum minan nas, sebagaimana firman Allah Ta'ala, buribat alaihim dillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Abuya juga mengingatkan kita agar mendapat hubungan yang baik dengan manusia, berakhlak yang mulia dan berkasih sayang dengan sesama, dengan melihat hak diri kita dan kelebihan dalam yang ada di dalam diri kita ini, barulah nampak terlihat bahwa di dalam diri kita mempunyai hak orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nashahul Ibad, menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah idkhul as-surur fi qalbil al-mu'min. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang-orang yang beriman dengan cara menghilangkan kelaparannya, kesusahannya, dan melunasi hutang piutangnya. Namun sebaliknya, kata beliau,
Perbuatan yang paling keji dan kotor adalah menyekutukan Allah dan mendatangkan mudarat pada kaum muslim. Na'udzubillah. Asyaral muslimin wal muslimat, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, bila kita tidak bisa menjadi payung di dalam derasnya hujan, maka sekurang-kurangnya jadilah engkau seperti pohon yang rimbun di teriknya matahari. Sahabat YouTube rahimakumullah. Nah, jelas sudah, bila kita sibuk dengan beribadah ritual kita saja, maka itu tandanya kita hanya mencintai diri kita sendiri, tidak mencintai Allah dengan sepenuhnya. Namun kalau kita berbuat baik dan rela korbankan apa saja untuk orang lain, membela agama Allah dengan akhlak yang baik, maka itu baru tandanya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah halnya dikatakan oleh Syekh Isa Al-Maqsarawi, janganlah mencari Lailatul Qadar di antara tiang-tiang masjid saja. Carilah juga Lailatul Qadar dalam kerelaan ibu bapakmu, memberi makan fakir miskin yang kelaparan, membahagiakan anak yatim piatu, membantu orang-orang yang sedang sakit. Carilah Lailatul Qadar dalam keridhaan Tuhanmu dengan membersihkan dirimu dari dosa sebelum engkau mencari di dalam masjid. Asyaral muslimin wal muslimat, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Syekh Isa Al-Maqsarawi, jangan engkau mencari Lailatul Qadar di antara tiang-tiang masjid saja. Artinya apa? Duriban alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita di muka buminya untuk tidak dapat kehinaan dimanapun kita berada di muka buminya ini. Bila mana kita dapat berhubungan baik dengan Allah dengan melakukan zikir-zikir dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, disertai menjalani kasih sayang dengan Sang Khalik, menyaksikan keberadaannya dan sifatnya pada diri kita. Dan begitu juga diharuskan bagi kita supaya membuat hubungan yang baik dengan manusia, berakhlak yang mulia dan berkasih sayang dengan sesama. Kalau kita dapat melakukan sebagaimana yang tersebut di atas, di mana-mana kita akan disayang oleh Allah dan hamba-Nya Allah. Maka mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan, mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat kelak nanti. Demikianlah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian sampai di sini dulu sahabat YouTube sekalian. Semakin panjang bicara, takutnya semakin banyak salah. Baik sahabat YouTube, kita akan lanjutkan ke misi kita membuat tutorial cara membuat tombol subscribe beranimasi. Sebelumnya bila ada kesalahan dan kejanggalan, baik kata, tingkah, kelakuan dan sikap yang kurang berkenan, kita namanya manusia tidak luput dari yang namanya silap dan salah. Oleh demikian, dari konten video yang telah saya buat ini, bila terdapat kesalahan dan kejanggalan, mohon dipermaafkan. Akhirul kalam dari ceritanya, sekali lagi sahabat YouTube, mohon maaf karena berhubung video ini sepertinya terlalu panjang. Tutorialnya akan saya buat di video selanjutnya. Oke sahabat YouTube, terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.